Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Sopandi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Salatiga, NIM 2706022007. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuningan. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi Fathul Mekah, submateri sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Semoga saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran sekali, dan kelihatannya semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberikan yang berkah oleh Allah SWT. Soal itu silakan KF untuk pimpin dulu doa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baiklah, sebelum Bapak lanjutkan, di sini Bapak akan mengabsen dulu, ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini bisa hadir lengkap. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, yang tentunya kesehatan tersebut harus kita syukuri dan harus kita jaga, ya, harus kita pelihara. Oleh sebab itu, ya, laksanakanlah salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Mudah-mudahan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keistiqomahan untuk tetap semangat belajar di sekolah, ya. Langsung Bapak lanjut. Bapak ingin menanyakan dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Rama. Perjanjian Hudaibiyah, Pak. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perjanjian Hudaibiyah. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Rama. Alhamdulillah masih ingat. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan apa isi perjanjian Hudaibiyah itu? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Ada dua, Pak. Yang pertama, umat Islam dilarang umroh tahun ini dan ditangguh sampai tahun depan. Dan yang kedua, umat Islam dan kaum Quraisy dilarang saling menyerang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yang pertama, umat Islam dilarang atau yang tidak boleh melaksanakan ibadah umroh pada tahun tersebut, ya, dan ditangguhkan pada tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu umat Islam tidak boleh saling menyerang antara umat Islam dan kaum kafir selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Baru 2. Perjanjian Hudaibiyah itu diantaranya ada 4 poin. Coba siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Kekanaan. Suku Arab bebas bersekutu dengan siapa saja. Yang kedua,
umat Islam yang murtad diperbolehkan masuk Mekah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak diperbolehkan masuk ke Madinah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aan. Tambahannya yaitu yang pertama, suku-suku yang ada di Arab itu boleh memilih bersekutu baik dengan umat Muslim ataupun dengan kaum kafir. Selanjutnya yaitu ketika ada kaum muslimin yang murtad kemudian pergi ke Mekah, itu tidak dikembalikan lagi ke Madinah. Tetapi sebaliknya, ketika orang Mekah atau kaum kafir Quraisy yang pergi ke Madinah, itu tidak diperbolehkan dan harus dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, itu isi perjanjian Hudaibiyah. Nah, kenapa itu Bapak tanyakan? Karena materi kita pada hari ini, nah ini ada kaitannya dengan materi minggu kemarin, yaitu tentang perjanjian Hudaibiyah, di mana kita hari ini akan membahas tentang peristiwa Fathul Makkah. Ya. Nah, tapi sebelumnya ini untuk mengembalikan semangat kita, ya, masih ingat dengan lagu yang pernah kita nyanyikan pada pertemuan kemarin? Masih. Ya, itu sebelum Bapak lanjut, coba semuanya berdiri dulu. Masih ingat ya? Masih. Kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara satu kuda. Nah, tepuk tangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Fathul Makkah. Ya, ada yang sudah baca-baca apa itu peristiwa Fathul Makkah? Saya Pak. Ya. Pembebasan kota Mekah. Ya, tepuk tangan dulu. Fathul Makkah itu secara bahasa, ya, Fathul itu pembukaan atau membuka, ya, atau membebaskan. Jadi Fathul Makkah itu adalah membebaskan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Ya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, di sini ada indikatornya. Ya. Silakan Pak Ujang bacakan indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Mengamalkan sikap damai dalam menjalankan kebenaran. Mengamalkan sikap berani dan menjalankan kebenaran. Menganalisis sebab-sebab terjadi peristiwa Fathul Makkah. Menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah. Nah, itulah kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai pada hari ini, ya. Sehingga, nah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Firda untuk membacakannya. Melalui proses mengamati, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai spiritual dalam peristiwa Fathul Makkah dengan sungguh-sungguh. Melalui proses mengamati, peserta didik dapat meladani cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dengan sungguh-sungguh. Melalui metode pembelajaran discover learning, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Melalui metode pembelajaran discover learning, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebagaimana yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita semuanya. Ya, ada kurang lebih 8 tujuan pembelajaran harus kita capai, mulai dari tujuan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa nanti di kegiatan pembelajarannya itu akan didominasi dengan proses diskusi, ya. Karena di sini dengan discovery learning. Jadi nanti
kalian semua akan menggali informasi-informasi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peristiwa Fatu Makkah. Ya. Nah, ini peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi peristiwa Fatu Makkah ini nanti ada 3 subbab. Ya. Yang pertama yaitu tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang kedua tentang faktor keberhasilan Fatu Makkah, dan yang ketiganya yaitu tentang Haji Wada. Nah, tapi kaitannya dengan KD dan juga indikator pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari fokus pada nomor 1 dulu, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah di sini ada pretest terlebih dahulu. Ya, nanti kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan, dan pertanyaannya berupa soal online. Oleh sebab itu silakan HP-nya disiapkan terlebih dahulu. Ya. Nanti Bapak akan kirimkan soalnya melalui grup kelas. Ya. Silakan agar HP-nya disiapkan. Nah, silakan soal sudah Bapak kirim di grup kelas. Ya. Waktu untuk mengerjakan tidak lama. Bapak kasih waktu selama 7 menit. Silakan gunakan dengan sebaik-baiknya dan juga kerjakan sebaik mungkin dan juga dengan jujur. 7 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktu 7 menit sudah habis. Silakan kalian kirimkan jawabannya. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke materi. Ya. Jadi ini peta konsepnya. Fatu Makkah itu ada 3, ya, dan kita akan fokus ke bagian yang pertama, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Ya. Nah, di sini ada gambaran umum peristiwa Fatu Makkah. Ya. Nah, jadi Fatu Makkah itu adalah peristiwa penaklukan kota Makkah. Ya, di mana peristiwa ini yaitu dilakukan oleh umat Muslim yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ya. Nah, di sini ada terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, atau 2 tahun setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ya. Nah, di mana ketika itu Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Ya. Kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan. Ya, semua berhala yang ada di kota Mekah, di sekitar Ka'bah, termasuk yang ada di dalam Ka'bah, itu dibersihkan pada saat peristiwa Fatu Makkah. Dan pada waktu itu umat Islam mengalami kemenangan yang sangat gemilang, di mana kemenangan yang dicapai itu tanpa adanya pertumpahan darah. Ya. Nah, ini gambaran umum peristiwa Fatu Makkah. Ya. Nah, ini kronologinya. Ya, bisa dilihat. Jadi diawali dengan adanya perjanjian Hudaibiyah. Ya. Kemudian adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu umat kaum kafir Quraisy itu berusaha untuk memperbaiki perjanjian Hudaibiyah, namun ditolak oleh Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Rasul menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Ya, nah ini peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penaklukan kota Makkah. Ya. Nah, sehingga dari paparan tadi, ya, maka di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa Rasulullah bersama atau beserta 10.000 pasukan itu harus menaklukkan kota Mekah? Padahal pada awalnya itu tidak ada rencana untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, ini nanti akan diselesaikan oleh kalian melalui diskusi kelompok, ya. Nah, untuk kelompoknya nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok sebagaimana sudah kita tentukan di awal pertemuan dulu, ya. Nah, nanti kelompok 1 silakan duduknya sebelah sini, kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang, 5 dan 6, ya. Nah, untuk sekarang silakan duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah, ya, duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bapak sudah membuat lembar kerja yang nanti akan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, ya.
Bapak akan bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, silakan nanti kalian isi ya kelompoknya kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja. Nanti silakan dituliskan di sini ya. Nanti setelah itu silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman berikutnya ya. Nah, untuk bahan materinya, Bapak persilakan kalian untuk mencari dari sumber manapun, dari sumber apapun, baik dari buku paket ataupun dari internet ya. Termasuk di sini Bapak juga sudah menyiapkan materi sebagai materi tambahan ya. Silakan, nanti ini juga bisa menjadi salah satu sumber materi untuk kalian diskusikan ya. Nah, untuk diskusi ini ya, nanti ada 2 penilaian. Yang pertama ada nilai individu, yang keduanya ada nilai kelompok ya. Nilai individu ini nanti diambil dari keaktifan kalian dalam berdiskusi dengan kelompoknya ya. Sedangkan nilai kelompok nanti akan dilihat dari hasil diskusinya ya, termasuk nanti setelah proses diskusi selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan untuk diskusi ini Bapak kasih waktu selama 20 menit. Silakan gunakan waktu 20 menit itu dengan sebaik-baiknya ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Sudah semua? Nah, waktu 20 menit sudah habis ya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tapi siapa yang lebih dulu presentasi ke depan? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan aplikasi. Nah, nanti kita lihat siapa yang akan terlebih dahulu melakukan presentasi. Ya, perhatikan ya, di sini sudah ada aplikasinya. Silakan nanti yang muncul berarti itu yang akan presentasi lebih dulu ya. Kita mulai.
Ya, kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya silakan perhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Fatu Mekah. Nomor 1, penaklukan kota Makkah dilakukan oleh Rasulullah karena adanya beberapa faktor. Identifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Jawabannya nomor 1, tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy. Nomor 2, umat Islam menguasai banyak wilayah Arab. Nomor 3, tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy. Nomor 4, banyak pemuka kaum Quraisy yang malah. Kedua, pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW melarang terjadinya pertumpahan darah. Namun pada peristiwa Mekah ini masyarakat mendapatkan keberhasilan. Identifikasinya adalah perdamaian dengan peristiwa Mekah. Jawabannya, Rasulullah tetap sabar dan tidak menjadikan peperangan menjadi sarana untuk balas dendam mengatasi janji-janji yang dikhianati. Juga masih memberi kesempatan kepada takdir Quran. Nomor 3, setiap peristiwa pasti memiliki ibrah atau pelajaran. Jelaskan ibrah atau pelajaran dari latar belakang terjadinya peristiwa Makkah. Yang pertama itu menjadi pemaaf atas segala perilaku orang lain sebelum menyakitkan. Yang kedua itu pemimpinnya yang bijaksana dan lapang dada. Yang ketiga tidak pendam atau menyembunyikan musuh. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 6. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Kita kelompok 6 untuk menutup presentasinya dan dipersilakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kita lanjutkan. Siapa yang akan tampil kedua? Ya. Ya, selanjutnya kelompok 1. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, penaklukan kota Makkah dilakukan oleh Rasulullah karena adanya beberapa faktor. Identifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Jawabannya, yang pertama, kaum Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, karena Rasulullah ingin membebaskan penduduk Mekah dari agama yang sesat. Yang ketiga, karena ingin membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Yang kedua, pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW melarang terjadinya pertumpahan darah. Namun pada peristiwa Fatu Mekah ini, umat Islam mendapatkan keberhasilan. Identifikasi nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fatu Mekah. Jawabannya, yang pertama yaitu hati Rasulullah yang pemaaf. Yang kedua, jika menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan, karena setiap masalah pasti ada 1000 solusi. Yang ketiga, setiap peristiwa pasti memiliki ibrah atau pelajaran. Jelaskan ibrah atau pelajaran dari latar belakang terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Yang pertama, belajar menjadi pemaaf. Yang kedua, jangan ingkar janji. Yang ketiga, jadilah orang yang pemberani dalam hal kebaikan. Ya, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Tidak ada?
Nah, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 boleh menutup presentasinya. Kalau begitu sampai sini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terpikirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya siapa yang akan tampil? Nah, kita lihat. Penampilan berikutnya yaitu kelompok 5. Ya, tepuk tangan kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Fathu Mekah. Penolakan Kota Mekah dilakukan oleh Rasulullah karena adanya beberapa faktor. Identifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Adanya pengingkaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Pada peristiwa tersebut, Rasulullah SAW melarang terjadinya pertumpahan darah. Namun, pada peristiwa Fathu Mekah ini umat Islam mendapatkan keberhasilan. Identifikasi nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. 1. Jadilah orang pemaaf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam memaafkan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. 2. Jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Setiap peristiwa pasti memiliki ibrah dan pelajaran. Jelaskan ibrah pelajaran dari latar belakang terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Jangan mempunyai sifat pendendam, berani dalam mencegah kemungkaran dan kebatilan. Jadilah orang pemaaf. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari presentasi kelompok 5. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 5 boleh menutup presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 5. Ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok yang pertama sampai kelompok terakhir sudah dilaksanakan. Ya. Silakan tempat duduknya ini dikembalikan dulu seperti semula, ya, dirapikan dulu. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir sudah dilaksanakan. Ya. Nah, siapa sekarang yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6? Ya, silakan. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau 10 Ramadan tahun 8 Hijriah dan membawa 10.000 pasukan menuju ke Mekah. Sebab terjadinya Fathu Mekah adalah karena adanya pengingkaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Hikmah yang dapat diambil dalam peristiwa ini adalah menjadi orang yang bersabar, memiliki jiwa yang tangguh, dan menjadi pribadi yang pemaaf. Ya, tepuk tangan untuk Adinda. Nah, jadi itu ya salah satu atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathu Mekah, bahwa yang pertama peristiwa Fathu Mekah itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama umat Islam yang jumlahnya kurang lebih ada 10 pasukan, ya. Di mana peristiwa itu terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, tepatnya 2 tahun setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Itu dikarenakan ya, salah satunya adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Yaitu poin apa? Nah, diantaranya pada poin gencatan senjata, di mana umat Islam dengan kaum Quraisy itu sudah sepakat akan melakukan gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun. Nah, tetapi pada waktu itu
baru 2 tahun kaum kafir Quraisy sudah membantu sekutunya yaitu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu umat Islam. Ya. Nah selain itu ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu itu kaum kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan ya untuk menghadang umat Islam di Hudaybiyah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah ini alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya peristiwa Batu Mekah. Nah adapun ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Batu Mekah ini ya diantaranya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan yaitu satu, kita itu harus menjadi pemaaf. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mengingkari janji. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah kesepakatan, sudah membuat sebuah perjanjian, maka usahakan jangan sampai mengingkarinya, ya. Karena itu akan menyebabkan suatu permasalahan. Selain itu, yang masih banyak lagi lah. Tadi diantaranya harus menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, ya. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu, siapa yang ingin atau siapa yang akan bertanya? Barangkali ada yang ingin menanyakan terkait sebab-sebab terjadinya peristiwa Batu Mekah, atau sudah dapat dimengerti? Nah, kalau sudah, Bapak akan ngetes ya beberapa orang. Coba Aupia, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Batu Mekah? Adanya pengingkaran janji kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ya, tepuk tangan untuk Aupia. Jadi latar belakang peristiwa Batu Mekah itu adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Iya. Satu lagi, coba Nisa, sebutkan beberapa ibroh yang bisa diambil dari adanya peristiwa Batu Mekah. Menjadi orang pemaaf, tidak boleh pendendam, dan cara menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan. Ya, tepuk tangan untuk Nisa. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrohnya, pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ya, Bapak sudah menyiapkan lagi beberapa soal, beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, dan untuk pertanyaannya masih melalui online ya. Jadi silakan HP-nya disiapkan. Nah, soal sudah Bapak kirimkan di grup ya. Silakan Bapak kasih waktu 7 menit untuk kalian mengerjakannya. Waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Ya baiklah, waktu 7 menit sudah habis. Silakan kalian kirimkan jawabannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya. Amin. Nah, dan itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bisa kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk yang baiknya kita terapkan, dan untuk yang jeleknya nanti mudah-mudahan menjadi cerminan sehingga kita bisa menjauhi, menghindari perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan materi Batu Mekah ini. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor keberhasilan peristiwa Batu Mekah. Nah, oleh sebab itu Bapak harapkan silakan nanti kalian baca-baca terlebih dahulu, perdalami dulu ya di rumah. Termasuk materi kita hari ini silakan diperdalam lagi. Mudah-mudahan wawasan kita semakin bertambah. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari semua sumber, dari segala sumber, dari sumber apapun. Silakan dipersiapkan. Ya. Nah itulah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi